warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Citro dan saya dengan rekan saya perawat Aisyah. Jadi di sini kami akan menyampaikan materi atau edukasi mengenai perasaan mual dan muntah yang timbul karena atau setelah menjalani kemoterapi. Jadi sebelumnya saya dan rekan saya sudah melakukan kemoterapi di ibu-ibu. Sudah benar ya. Baik ibu-ibu, sebelum masuk ke materi bisa perkenalkan diri ibu dan keluhan yang ibu rasakan ya. Bisa dimulai dari ibu. Saya Ibu Nana. Saya keluhannya pusing dan mau muntah. Kalau saya Ibu Suri, keluhan saya setelah kemoterapi itu sering mual, terus juga muntah, terus juga saya tuh kepalanya pusing, terus juga ini rambutnya tuh kebetulan. Kalau saya Ibu Wita, keluhannya itu agak pusing ya, sama itu sering mau muntah. Kalau saya sedih, saya keluhan saya tuh kadang pusing, terus sama pengen muntah. Saya Ibu ini, keluhan saya buang-buang muntah dan lemas juga. Saya Ibu Saro, keluhan saya setelah menjalani kemoterapi itu mual kasus sama pusing, terus kadang juga rambutnya sering rontok, tapi rontok parah. Jadi saya simpulkan ya, sudah benar semua ya. Yang kemarin kan saya dan rekan saya juga menerima waktu untuk identitas pasien juga sudah sama semua dengan yang kemarin saya kontrak waktukan. Jadi untuk keluhannya itu secara garis besarnya semuanya mengalami mual dan muntah ya. Yang dimana itu masuk nih sama tema kita yang hari ini, yaitu tentang kajian atau identifikasi mual muntah yang muncul setelah kemoterapi. Jadi langsung saja ke materinya ya ibu-ibu. Jadi menurut ibu-ibu itu kemoterapi itu apa sih? Pengobatan buat penyakit kanker bukan? Ya, ada lagi? Pengobatan yang diderita sama penyakit kanker serviks dan buat pembunuh kuman kanker. Baik, dari penjelasan atau jawaban dari ibu-ibu semua itu sudah benar, sudah tepat. Saya jelaskan lebih lengkapnya ya. Jadi kemoterapi itu adalah pengobatan yang dijalani atau diterima oleh pasien penderita kanker. Nah, kankernya itu tidak hanya spesifik satu kanker, misalkan di kanker ibu saraf, ada kanker serviks, kanker payudara dan sebagainya. Nah, dari kemoterapi itu kan mengobati kanker. Nah, cara pengobatannya itu menggunakan obat tunggal ataupun obat kombinasi. Jadi misal ada penyakit kankernya, berarti cuma mengobatin penyakit kanker, jadi itu cuma pengobatan tunggal. Tapi kalau misal pengobatan kombinasi, berarti ada selain si penyakit kankernya. Seperti itu. Jadi garis besarnya betul, kemoterapi itu adalah pengobatan yang dilakukan atau dijalani oleh pasien untuk mencegah penyebaran sel kanker ataupun membunuh bakteri dan virus yang menyebabkan kanker tersebut. Jadi ibu untuk efek samping dari kemoterapi itu betul dari yang ibu sebutkan sebelumnya. Ada mual, ada muntah, merasa lelah, merasa pusing, bahkan itu bisa menyebabkan kerontokan jantung. Nah, saya akan menjelaskan secara mungkin lebih rinci atau lebih detail apa saja sih efek samping dari kemoterapi itu. Yang pertama itu ada gangguan pembentukan sel darah di sumsum tulang belakang yang menyebabkan atau menimbulkan resiko infeksi, anemia, dan jadi setelah menjalani kemoterapi itu bisa menyebabkan gangguan nih di tulang belakang ini yang bagian sini ya, bagian punggung. Nah, gangguan sumsum tulang belakang itu nanti bisa menyebabkan resiko infeksi. Nah, kalau misal ada infeksi nih nanti akan menyebabkan lagi anemia,
terus akan menyebabkan perdarahan juga. Lalu yang selanjutnya itu ada mempengaruhi sel normal lainnya seperti sel rambut, subun tulang, dan gastrointestinal. Nah, dari kemoterapi itu akan mempengaruhi sel-sel yang normal. Kemoterapi kan itu membunuh sel kankernya, tapi dari kemoterapi juga itu bisa mempengaruhi sel-sel yang normal. Kalau misal rambut kan pasti tumbuh terus tuh, nah nanti dari efek kemoterapi itu akan menyebabkan sel rambutnya itu rentan mungkin rusak juga, yang bisa menyebabkan tadi rambut rontok, bisa juga keperasan. Ada juga nanti gangguan di subun tulang seperti tadi infeksi, dan juga di gangguan gastrointestinal. Gastrointestinal itu lambung. Nah, kalau misal lambungnya bermasalah, pasti akan menyebabkan mual, muntah. Selanjutnya itu ada gangguan pertumbuhan rambut, bisa menyebabkan alopecia itu menyambung lagi nih sama faktor yang tadi mengganggu sel-sel yang normal. Gitu. Selanjutnya ada gangguan sistem pencernaan, adanya keluhan mulut kering, terasa pahit, perubahan nafsu makan, mual, muntah, diare, dan konstipasi. Jadi kalau misal lambungnya itu bermasalah akan menyebabkan, biasanya kalau misal kita sakit lambung itu kan pasti mulutnya pahit, kering, terus mungkin mual, bahkan sampai bisa muntah. Kalau misal udah parah banget, biasanya itu disertai sama diare. Diare itu yang BAB terus menerus. Nah, untuk kebalikannya ada juga yang disertai dengan konstipasi. Konstipasi itu adalah susah BAB. Kalau diare itu BAB terus menerus, kalau konstipasi itu malah susah BAB. Selanjutnya itu ada gangguan pada kulit seperti catar, pemerahan, mengelupas, dan kering. Iritasi itu biasanya ada juga iritasi dari telapak tangan dan telapak kaki. Jadi kemoterapi juga bisa mempengaruhi organ kulit nih. Kan tadi kemoterapi itu bisa mempengaruhi sel-sel yang normal. Di kulit juga ada sel-selnya yang pas belum menjalani kemoterapi, kulitnya selnya baik-baik aja. Nah, setelah menjalani kemoterapi, di sel kulit itu nanti selnya itu rusak. Kalau enggak seperti fungsinya itu kurang, jadi bisa menyebabkan kemerahan, kulit kering, terus kadang sampai mengelupas, atau juga iritasi. Bisa itu di telapak tangan, bisa juga di telapak kaki, dan juga dua-duanya. Selanjutnya itu ada gangguan menstruasi, seperti siklus menstruasinya itu tidak teratur, ada juga menopause dini dan infertilitas. Nah, dari efek samping kemoterapi juga bisa menyebabkan gangguan menstruasi. Nah, di sini ibu setelah menjalani kemoterapi itu ada gangguan menstruasi atau tidak? Ada yang belum. Baik, jadi kembali lagi, kemoterapi kan konsumsi obat ya ibu-ibu ya. Nah, dari obat tersebut kan tidak semuanya cocok nih, atau tidak semuanya itu kayak klop gitu sama obat tubuh kita yang lainnya. Jadi bisa juga menyebabkan menstruasinya tidak teratur, atau bisa juga menyebabkan menopause dini. Menopause ibu tahu ya? Oh, ya. Yang menopause itu berarti sudah tidak mens lagi. Gitu. Selanjutnya itu ada gangguan sistem syaraf, yaitu rasa nyeri, terbakar, sensitif, terasa panas, dan dingin. Biasanya orang atau pasien yang menjalani kemoterapi itu akan lebih sensitif nih sama suhu. Biasanya sebelum menjalani kemoterapi sama panas sama dingin tidak terlalu sensitif, tetapi biasanya kalau sudah menjalani kemoterapi akan lebih sensitif sama suhu. Biasanya misalnya gini, biasanya di panas itu di cuaca panas biasa aja, tapi setelah kemo malah lebih mudah kepanasan gitu, kepanasan gitu. Ataupun di cuaca dingin juga biasanya tahan nih di cuaca dingin, tapi setelah menjalani kemoterapi itu lebih nggak tahan sama cuaca dingin, atau bisa juga dua-duanya gitu. Selanjutnya itu ada gangguan memori sama
sulit berkonsentrasi, juga lupa seperti itu. Ada juga gangguan penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya ada reaksi alergi. Biasanya sebelum kemoterapi tidak punya alergi, tapi setelah kemoterapi itu malah muncul alergi nih. Kembali lagi, soalnya kan mengkonsumsi obat-obatan tidak cocok atau enggak cocok nih di beberapa organ tubuh yang disebabkan alergi ataupun gangguan. Ada juga resiko leukemia. Ada yang tahu nggak leukemia itu apa? Jadi leukemia itu adalah kanker darah. Kanker darah berarti yang bermasalah itu darahnya. Kalau misalnya darahnya bermasalah, pasti akan menyebabkan beberapa kondisi yang bisa memperburuk kondisi organ tubuh yang lainnya. Karena kan yang pertama itu langsung di darahnya, yang dimana darah kan mengalir ya di seluruh tubuh. Selanjutnya itu ada kerusakan jaringan serta gangguan limpa dan ginjal. Ini itu kan obatnya pasti tidak cuma satu ya ibu dia, banyak sekali. Terus kan harus rutin dikonsumsi setiap hari, nggak boleh polos minum obat ya ibu-ibu ya. Bosen. Nah, dari mungkin ada beberapa obat yang sulit untuk dicerna sama ginjal dan liver. Kalau misalnya dia obatnya udah terlalu banyak, terus ginjal atau livernya nggak kuat, nah itu salah satu efek dari kemoterapi ini. Nah, dari penjelasan saya tersebut ada yang saya garis bawahi, yaitu tentang mual dan muntah ibu. Di sini kan keluhan yang sama kan mual dan muntah ibu. Sama juga dengan tema saya hari ini mengenai mual dan muntah. Nah, yang sebelumnya itu saya jelaskan terlebih dahulu tadi efek samping berapa, efek samping dari kemoterapi. Tapi yang akan saya bahas lebih dalam pada siang hari ini adalah efek samping dari kemoterapi berupa mual dan muntah. Baik, yang selanjutnya itu kan ada beberapa klasifikasi atau jenis dari mual muntah. Nah, dari beberapa jenis tersebut akan dilanjutkan penyampaian materinya oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Jadi yang pertama itu ada jenis mual muntahnya, ada akut emesis. Biasanya jenis ini tuh terjadi selama 24 jam pertama saat kemoterapi. Hal ini tuh biasanya dimulai dalam 1-2 jam dan akan memuncak pada 4-6 jam. Selanjutnya yang kedua itu ada jenis muntah delayed emesis. Terjadi setelah 24 jam pertama pos kemoterapi dan dapat berhenti sampai 4 hari atau lebih. Selanjutnya ada jenis anticipatory emesis. Kondisi ini itu di mana respon pasien yang mengalami muntah berat akibat dari kemoterapi seringkali dimulai 3-4 jam sebelum kemoterapi dilakukan. Hal ini akibat dari pengalaman kemoterapi sebelumnya yang buruk terhadap mual dan muntah. Ibu, dari 3 jenis mual muntah yang sudah dijelaskan oleh perawat saya. Nah, ibu ini mengalami mual muntah yang seperti apa? Frekuensinya itu gimana? Sering atau tidak? Dimulai dari Ibu Nana. Saya mengalami mual muntah biasanya setelah melakukan kemo dan juga pas berhenti khusus. Jadi setelah menjalani kemoterapi itu bisa langsung komunikasi ya sama pas bangun tidurnya ya. Berarti misal tadi itu maunya tidur, tidurnya mual muntah langsung tidur. Iya. Baik, dari itu. Kalau saya itu biasanya rasain mual muntah itu 1 hari setelah kemoterapi. Itu biasanya itu bisa sampai 4 kali. Terus kalau yang selanjutnya kayak 3 hari selanjutnya itu mual muntahnya udah berkurang. Jadi parahnya itu di 1 hari setelah kemoterapi sampai 2 hari setelah kemoterapi. Kalau saya mual muntah paling ya dari awal setelah kemo sih nggak apa-apa ya, tapi malamnya kadang langsung mual muntah
menguras semuanya, jadi perutnya sampai kosong juga. Berarti makan nih terus keluar lagi ya. Kalau ini Kalau saya setelah 2 hari kemoterapi saya bisa memasak jadi 4 hari ya setelah kemoterapi. Nah, jadi ibu merasa mual muntah berarti 2 hari setelah kemoterapi ya ibu ya. Frekuensinya juga lumayan sering ya, 4 hari. Jadi kalau itu kalau saya setelah mengonsumsi obat-obatan terus kayak merasa mual terus nanti ada juga kayak beberapa hari nanti muntah kayak gitu. berarti kalau ibu itu mual dulu nih, baru nanti beberapa hari ini baru muntah gitu. Enggak, kadang kayak merasa mual nih pas konsumsi obat paginya, nanti pas siangnya bisa juga muntah, tapi bisa juga mual muntah sekalian. Kalau ibu Kalau saya itu setelah kemoterapi nanti selang 6 jam kasus itu mual itu, terus kalau misalnya habis makan juga nggak enak banget perutnya, terus biasanya juga sampai muntah yang berlebihan kayak gitu. jadi kalau ibu itu jaraknya cepet ya sama kemoterapinya, berarti cuma jeda 6 jam itu bisa langsung muncul mual muntahnya ya. Baik, nah dari efek samping mual muntah yang ibu rasakan, otomatis kan pola makannya juga ada gangguan ya ibu. Nah dari ibu-ibu itu mengatasi makan kalau biar nggak muntah atau mual itu gimana bu biasanya? Kalau makan cukup ya, tapi sering mata mungkin snack ya, kecil-kecilan. Yang penting nggak terlalu ada di sini. Kalau saya biasanya ganti sama buah sus, kadang juga snack-snack kecil gitu sus. Ada lagi dari ibu-ibu. Sih paling itu aja. Jadi ibu biasanya kalau mual muntah tadi biasanya makannya itu sedikit tapi sering ya. Kalau juga tadi ibu Sarah ganti sama buah juga. Kalau udah tadi cemilan ya ibu ya. Baik itu yang selanjutnya. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya itu adalah penata laksanaan mual muntah. Penata laksanaan mual muntah itu yang diakibatkan oleh kemoterapi dapat dilakukan dengan tindakan farmakologi dan non farmakologi. Tindakan farmakologi itu tindakan yang menggunakan obat-obatan untuk mengatasi mual dan muntah pada ibu. Selanjutnya ada tindakan non farmakologi, yaitu bisa menggunakan aromaterapi dan suplemen berbentuk minuman. Nah, saya mau tanya nih dari ibu-ibu, biasanya kalau misal ibu-ibu itu merasa mual dan muntah, biasanya aktivitas itu ibu-ibu ngapain? Aktivitasnya itu ngapain buat meredakan si mual dan muntahnya itu? Sebenarnya duduk semua. Tuh. Terus biasanya pakai wangi-wangian yang baunya mint kayak gitu, misalnya Ya, masalahnya gitu ya. Yang lain? Gitu sih cukup. Terus pakai wangi-wangian biar mual muntahnya itu berkurang. Jadi udah sesuai ya sama pengobatan yang non farmakologi yang disebutkan sama perawat Naisha ya, pakainya aromaterapi. Nah di sini ibu biasanya pakai yang ini ya, biar seger ya. Iya. Nah ibu-ibu dari beberapa pengobatan mual dan muntah yang sudah disebutkan, sudah dijelaskan juga sama rekan saya. Nah ibu-ibu kalau misal merasa pusing, lelah gitu, biasanya periksa nggak ya ibu-ibu? biasanya diolesi minyak angin doang sih sus. Kalau saya sih lebih ke ya hiburan dulu, tapi kalau misal nanti kayak pusingnya nggak hilang-hilang, nanti baru periksa. Nah, kan ada yang namanya cek kesehatan ya ibu-ibu. Itu bisa meliputi tensi, ibu tahu ya tensi ya? Ada tensi, ada gula darah, gula, ada kolesterol, ada asam urat. Nah, preventif itu kan ada di puskesmas. Nah, ibu itu rutin nggak cek kesehatan?
jarang. Kalau misal udah kesimpangan kayak gitu udah cek sih. Jadi ibu-ibu itu juga jarang cek kesehatan ya ibu-ibu ya. Entah itu tensi gitu ibu-ibu. Iya, jarang. Ya. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh kakak saya. Silakan. Ibu-ibu dari keluhan yang tadi ibu-ibu sampaikan seperti mual, muntah, pusing, dan cemas, itu kan bisa menyebabkan ibu itu menjadi stres ya ibu. Untuk tindakan yang ibu lakukan untuk mencegah stres itu biasanya apa aja ibu? Paling ini sih, mungkin tidurannya atau enggak duduk sambil dengerin Al-Quran itu Terus juga sholat. Terus kalau saya itu juga kadang kalau misalnya stres banget itu kan mbak, saya tuh seringnya itu kayak masak gitu loh. Yang lain? Kadang curhat ke suami atau anak-anak juga, cerita ke anak kalau misalnya lagi di rumah. Nah ibu-ibu, jadi sudah benar ya ibu-ibu untuk cara menangani stres yang seperti mendengarkan murotal, curhat kepada pasangan, atau bisa dengan sholat, itu semuanya sudah benar untuk mengatasi stres yang ibu-ibu derita. Baik ibu-ibu, setelah materi yang kami sampaikan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, perasaan ibu-ibu setelah mengikuti sesi diskusi ini, apakah senang atau bagaimana? Senang Saya Tahu. Baik ibu-ibu, dari materi yang kami sampaikan, apakah materinya itu cukup membantu ibu-ibu atau tidak? Iya. Saya juga jadi tahu wawasan Ibu-ibu, jadi dari materi yang kami sampaikan sebelumnya bisa dipahami ya ibu-ibu ya. Selanjutnya nanti bisa diterapkan ya ibu-ibu ya. Jadi yang pemeriksaan rutin nih, kalau bisa minimal 1 bulan sekali pemeriksaan rutin ya. Apakah dari materi yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat tidak bagi ibu? Bisa. Bisa bermanfaat ya ibu. Jadi saya simpulkan kembali ya, mengulas sedikit lagi tentang kemoterapi. Kemoterapi itu kan pemberian obat untuk penderita kanker. Nah, dari kemoterapi itu bisa muncul efek samping. Bisa itu dari mual, muntah, pusing, sakit kepala, nyeri, bisa juga pekan rambut. Nah, jadi untuk pengobatan dari efek sampingnya ada 2, ada farmakologi atau konsumsi obat-obatan juga. Ada yang kedua itu non farmakologi. Non farmakologi itu bisa pakai teknik relaksasi, napas dalam. Berarti nanti kalau bisa merasa nyeri atau mual bisa bernafas, terus buang. Nanti ibu juga sudah menjelaskan bisa dengerin ada juga bisa melakukan aromaterapi dan di yang ini yang pakai wangi-wangian ya ibu ya. Nah ada juga kan pasti stres ya ibu ya menjalani aromaterapi. Bisa juga ada gangguan pola tidur. Dan tadi ibu juga sudah menyebutkan kalau stres itu curhat ke suami, curhat ke anak, sholat, dengerin musik, dengerin murotal. Itu udah benar ya ibu, kedepannya bisa lebih mengekspresikan emosi ibu lagi kepada keluarga ibu sendiri. Baik, sekian sesi dari kami. Apakah ada yang bertanya lagi ibu? Baik, kalau tidak ada, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami akhiri. Kami juga mohon maaf apabila ada salah perkataan, tindakan ataupun tingkah laku kami selama menjelaskan materi. Kami juga mohon maaf apabila ada nanti kekeliruan nih sama materi yang telah kami sampaikan. Seperti itu, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.